Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Nopek di channel Fatih Movie. Dan di cerita kali ini kita masih melanjutkan Dendam Mayit. Cerita ini diambil dari akun Facebook yang bernama 1001 Cerita Al. Untuk teman-teman yang ingin membacanya sendiri langsung bisa mengunjungi di link deskripsi di bawah. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan klik subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk menambahkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih, selamat mendengarkan. Hari-hari berjalan biasa saja, tak ada yang aneh selama tak terasa 2 bulan sudah Wiwin bekerja denganku. Aku dan Wiwin juga semakin dekat. Setiap hari kami selalu pergi dan pulang bekerja bareng. Namun kedamaian suasana yang kurasakan di pabrik gula itu tak bertahan lama. Entah apa salahnya kami di pabrik itu, sehingga arwahnya Ratih mengganggu pekerjaanku lagi. Waktu itu pada siang hari setelah makan siang, kami sedikit bersantai di gudang karena pekerjaan kami tak pula banyak hari itu, sehingga kami lebih punya banyak waktu untuk bersantai dan mengobrol. Di tengah-tengah aku yang sedang asyik berbicara dengan Wiwin, tiba-tiba Win mengganti topik pembicaraan. Ia pun menanyakan sesuatu hal kepadaku. Awalnya aku enggan memberi jawaban apapun pada Wiwin karena Wiwin membahas sesuatu yang tidak tepat pada waktu dan tempatnya untuk menanyakan dan menjawab hal tersebut. Akhirnya aku pun menjawab semua pertanyaan Wiwin dengan terpaksa karena ia terus memaksaku untuk menjawab pertanyaannya. Ku ceritakan semua kisah tentang 4 sahabat itu kepada Wiwin, yang dimana dulu persahabatan mereka berujung maut. Wiwin yang mendengarkan ceritaku, ia menangis karena terharu dengan kisah 4 persahabatan mereka. Wiwin sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa 4 sahabat itu. Kami sedang membahas dan bercerita tentang hal tersebut. Tiba-tiba saja ada sebuah suara yang cukup keras dari arah kamar mandi. Suara itu seperti suara pintu yang dihempaskan. Gubrak! Sontak kami berdua pun terkejut dan berlari keluar. Suara apa itu, Win? Tanya aku Wiwin. Aku juga gak tahu, Kung. Coba kamu cek deh. Kamu sih pakai acara bahas tentang Ratih. Ratih marah tuh jadinya. Ah, mana mungkin, paling itu juga tikus. Coba sana kamu periksa cepetan. Barenglah kita berdua ke dalam ngecek ada apa di kamar mandi. Kamu aja ya, aku takut. Ucap Wiwin. Penakut. Ya udah kamu tunggu di sini ya, aku cek dulu. Aku pun memberanikan diri untuk mengecek ada apa di dalam kamar mandi itu. Perlahan ku dekati pintu kamar mandi tersebut dengan membawa sapu. Saat kulihat pintunya tertutup, saat ku buka aku tak menemui apapun di dalam kamar mandi. Pikirku mungkin itu tertutup karena terkena tiupan angin. Aku pun kembali lagi ke depan menemui Wiwin. Udah aman, gak ada apa-apa kok di dalam kamar mandi. Paling juga pintunya tertiup angin, ucapku. Beneran gak ada apa-apa, Gung? Jangan bohong kamu. Iya beneran, aku gak bohong. Udah ayo kita lanjut kerja. Udah mau sore nih. Akhirnya aku dan Wiwin pun kembali bekerja. Waktu menunjukkan jam 17, waktunya untuk pulang. Kami pun segera berbenah. Setelah siap berbenah, aku dan Wiwin pulang bareng seperti biasa. Tak terasa selama 2 bulan ini Wiwin selalu pulang denganku. Bagiku bukan hal yang memberatkan, malah aku senang bisa dekat terus sama Wiwin.
Aku dan orang tua Wiwin juga sudah dekat karena aku sering mampir ke rumah Wiwin sewaktu aku mengantarnya pulang. Setelah Wiwin ku antar pulang, aku pun juga langsung pulang ke rumahku. Entah kenapa sore ini badanku sakit semua. Kepalaku terasa berat, jadi kuputuskan untuk langsung pulang dan istirahat tanpa mampir terlebih dahulu di rumah Wiwin. Saat aku sudah di rumah, sakit kepalaku semakin menjadi. Entah kenapa, aku pun juga tidak tahu. Karena sakit kepala yang datang tiba-tiba, tak tahan merasakannya. Akhirnya aku pun langsung tertidur. Malam pukul 10.30, aku terbangun karena perutku lapar. Akhirnya aku pun bangkit dari tempat tidurku dan langsung ke belakang mencari makanan. Di dapur, aku bertemu dengan ibuku. Kami pun terlibat percakapan. Kamu sakit, nak? Tanya ibuku sambil memegangi kepalaku. Enggak kok, Bu, aku sehat-sehat aja hari ini. Aku lapar, Bu. Ibu masak apa? Yakin kamu gak apa-apa? Muka kamu pucat bener itu. Ya udah, kamu makan dulu itu, ibu masak sambal ikan. Setelah itu kamu mandi, nanti ibu buatkan teh hangat. Aku pun langsung menyantap masakan ibuku. Setelah makan, aku langsung mandi seperti mana yang diperintahkan oleh ibuku tadi. Setelah mandi, aku kembali lagi ke meja makan. Ibuku menghampiriku dengan membawa segelas teh hangat. Ini diminum dulu. Kamu beneran gak apa-apa kan? Kalau sakit ngomong sama ibu, biar ibu ke rumah sakit, ucap ibuku dengan cemas karena melihat mukaku yang pucat. Iya, Bu, gak apa-apa. Aku sehat-sehat aja kok. Mungkin karena kecapean aja. Memang setelah tidur tadi aku merasa lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi aku merasa aneh, kenapa ibu bilang mukaku seperti orang sakit. Tak berapa lama aku sedang mengobrol dengan ibuku, tiba-tiba pintuku ada yang mengetuk. Aku dan ibuku heran, malam gini siapa yang datang. Ibuku pun bangkit dari tempat duduk dan ingin membukakan pintu untuk mengetahui siapa yang datang. Namun ku cegah ibuku dan biar aku saja yang membukakan pintunya. Sebelum aku buka pintunya, terlebih dahulu aku intip dari jendela untuk mengetahui siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah kakekku. Aku pun langsung membukakan pintu. Kakek, kok malam-malam bener datangnya, ucapku. Iya, kakek tadi baru pulang dari laut. Ini kakek bawakan ikan untuk kalian. Oh iya, makasih kek. Ibu kamu di mana? Ada tuh kek di dalam, masuk dulu kek biar aku panggil ibu. Kakekku seorang nelayan. Memang sudah biasa kalau kakekku kadang datang membawa ikan untuk aku dan ibuku. Aku pun bergegas memanggil ibuku. Sementara ibuku dan kakekku sedang mengobrol di ruang tamu, aku membuatkan minuman untuk kakekku. Nih kek, diminum dulu, ucapku. Sambil minum minuman yang kubuat, kakek memandangiku. Aku masuk ke kamar mandi dulu ya kek, ucapku. Sini dulu kamu, ucap kakekku sambil meletakkan gelas yang ia pegang. Ada apa kek? Kamu dari mana tadi siang? Aku kerjalah kek, ucapku sambil terheran dengan pertanyaan kakekku. Ada yang ngikutin kamu? Hah, ngikutin aku? Siapa kek? Kamu ambil aja air segelas. Aku pun mengambilkan air yang diminta kakekku dan memberikannya. Nih kek airnya, sambil kuberikan airnya. Sini kamu duduk dulu. Kakekku memejamkan mata dan mulutnya pun berkomat-kamit seperti membaca sesuatu ke segelas air itu. Setelah selesai, ia menyuruhku untuk meminum air itu.
Aku pun menuruti perintah kakekku. Setelah aku minum air, kakekku entah kenapa badan dan kepalaku lebih enakan dan lebih enteng. Kamu kalau kerja jangan yang aneh-aneh. Biasain kalau kamu mau kerja itu berdoa dulu, ucap kakekku. Iya iya kek, ucapku singkat. Kakekku memang bisa melihat sesuatu dan atau merasakan makhluk yang tak kasat mata. Beliau juga kadang suka mengobati orang sakit. Kakekku juga salah satu orang yang pernah kuajak ke pabrik untuk membersihkan gudang dari arwah rati. Namun semuanya di luar kendali kakekku. Kakekku hanya berpesan bahwasanya tempat itu masih bisa digunakan asal kita sopan dan menjaga perkataan. Karena mau tidak mau tempat itu juga dikatakan tempat yang beraura negatif. Setelah mengobatiku, kakekku langsung berpamitan pulang dan ia menyuruh ibuku dan aku esok untuk datang menghadiri acara syukuran keluarga. Aku dan ibuku pun mengiyakan suruhan kakek itu. Keesokan paginya aku mengirim pesan kepada Wiwin dan Mandor melalui WhatsApp bahwasanya hari ini aku masuk kerja setengah hari karena ada keperluan keluarga. Setelah itu aku dan ibuku pagi-pagi langsung berkunjung ke rumah kakekku. Kulihat di rumah kakek sudah ramai sekali keluarga yang terlebih dahulu datang. Ku bilang dengan ibuku bahwa aku hanya bisa sampai setengah hari nanti saja, karena setengah hari lagi aku akan masuk kerja. Setelah setengah harian aku berkumpul dengan keluarga dan saudara. Aku pun lalu berpamitan untuk pergi bekerja. Sesampainya aku di gudang, kulihat Wiwin sedang makan di sebuah bangku yang ada di depan pintu gudang. Lama banget kamu Kung, ucap Wiwin. Enggak kok, kenapa kangen sama aku ya? Ucapku sambil menggoda Wiwin. Ih, kepedean banget kamu. Aku capek kerja sendirian, gak ada yang bantuin. Untung aja ada mbak-mbak yang bantuin aku. Ya udah jangan ngambek dong. Tadi aku ada acara keluarga nih, aku bawain kue. Wih, gini dong, kan jadi hilang capekku, ucapku sambil memberi bungkusan berisi kue. Hahaha, ya udah, kamu habisin tuh semuanya. Makasih ya Gung, baik bener. Iya sama-sama. Kamu tadi bilang ada mbak-mbak yang bantuin kamu. Siapa? Aku juga nggak tahu, baru ngeliat ini sih, katanya dia karyawan baru di bagian pengemasan. Hah? Siapa? Ernie atau Dita? Aku nggak tahu siapa namanya. Aku juga nggak bertanya sih. Tapi dia tuh baik banget nolongin aku. Setahu aku di pengemasan nggak ada karyawan baru. Setahu aku juga sih cewek yang di pengemasan cuman Ernie sama Dita. Selebihnya laki-laki, itu juga mereka kerja di situ udah lama. Kamu bawel amat sih, mending kamu tanya aja sendiri loh. Dia di kamar mandi. Tadi aku mau habisin makan dulu. Aku pun langsung bergegas ke kamar mandi. Saat itu, kulihat kamar mandi tidak ada siapapun. Aku pun kembali lagi ke depan menghampiri Wiwin. Win, mana? Katanya dia di kamar mandi, tapi kok gak ada? Ah masa? Tadi dia ke kamar mandi loh, bilang sama aku. Coba bentar aku cek. Wiwin pun meletakkan makanannya dan ia pergi ke kamar mandi. Tak lama kemudian dia kembali ke depan. Lah iya Kung, kok gak ada ya? Apa mungkin dia udah ke ruang pengemasan ya? Ucap Wiwin sambil terheran-heran. Udah kamu lanjut makan dulu, aku mau cek ruangan pengemasan. Aku pun segera mendatangi ruang pengemasan. Di sana aku bertemu Ernie, salah satu pegawai di ruang pengemasan tersebut. Dan aku bertanya kepada Ernie, apa ada karyawan baru di sini? Namun Ernie mengatakan bahwa tidak ada karyawan baru yang masuk di sini. Aku pun terheran dan penasaran dengan siapa Wiwin tadi dibantu.
siapa wanita yang dimaksud Wiwin. Entah kenapa Firasatku mengatakan bahwa ini adalah ulah arwah Ratih. Aku kembali lagi menghampiri Wiwin. Gimana? Ada karyawan baru di situ? Iya, ada kok. Tadi dia juga bilang dia bantuin kamu karena kerjaan dia kosong. Ah, itulah. Kamu gimana? Udah gak penasaran kan? Sekarang aku yang penasaran. Hah? Penasaran kenapa? Tanyaku pada Wiwin. Iya, tadi dia di kamar mandi loh. Tapi kenapa tiba-tiba udah ada di sana? Kapan dia keluarnya? Mungkin kamu aja yang gak sadar karena lagi makan. Udah gak usah dipikirin, kamu istirahat aja dulu mending, mumpung masih ada waktu. Aku menutupi semuanya dari Wiwin karena aku tak mau dia merasa takut dan cemas. Yang ada nanti malah Wiwin gak mau kerja lagi. Demikian cerita yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa terus saksikan Fatih Movie Channel ya guys, untuk selalu mendapatkan update terbaru dari cerita-cerita misteri dari channel kami. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk membunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari cerita-cerita di Fatih Movie Channel ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.